Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minta Dwi Sri Rahayu, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di MI Sabillah Tanjung Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PBK Transformasi BED 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 4 dengan mata pembelajaran Bahasa Indonesia, materi teks narasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Ya, masih semangat ya? Tetap semangat? Tetap semangat. Bapak kelas 4 Ali. Cerdas, baik hati, peduli, saling sayang. Kelas 4 Ali, istimewa. Bagus. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengecek dulu kehadiran anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya? Tidak ada, Tidak. Alhamdulillah semuanya sehat, tidak ada yang tidak masuk. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, silakan deh ya maju ke depan, dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rio, silakan duduk kembali. Bagaimana anak-anak? Tetap semangat ya? Oke. Kalau kau suka hati bilang siap. Siap. Kalau kau suka hati bilang siap. Siap. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang siap. Siap. Video pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks narasi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks narasi. Yang ketiga, siswa mampu menyusun teks narasi sederhana. Dan yang keempat adalah siswa mampu menunjukkan sikap positif. Nah, pernahkah kalian mendengar suatu cerita hewan yang bisa berbicara? Ya, silakan Akila. Pernah. Apa itu Akila? Gajah dan semut. Iya, betul sekali. Bagaimana ceritanya? Ya. Gajah. Ya. Iya. Iya. Kemudian semut masuk ke hidung gajah dan gajah merasa kesakitan. Iya. Jadi teman kalian Akila pernah mendengar cerita seekor hewan dan semut yang ada di hutan. Ya. Gajah mempunyai sifat yang sombong dan suka membanggakan diri sendiri karena dia memiliki tubuh yang besar dan kuat daripada semut. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Dan tolong disimak dengan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai,
ya. Tapi ini kita bertemu lagi dengan Ibu Rahim di sini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal teks narasi. Tahu kalian apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara utuh sesuai urutan waktunya. Baik-baik ya. Ciri-ciri teks narasi. Satu, teks narasi tentang cerita atau peristiwa yang didalam dalam bahasa Inggris. Pada dasar itu, peristiwa penjelasan memberikan dan teks narasi terdiri dari bagian yang pertama orientasi, kemudian kura-kura sambung. Baik anak-anak, dari tayangan video tadi, apa yang kalian ketahui? Iya, lihat silahkan. Bagaimana? Teks narasi, ya betul sekali. Yang pertama adalah teks narasi. Apa sih teks narasi itu? Siapa yang tahu? Ya, Aan silahkan. Iya, peristiwa yang urut. Jadi, teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut sesuai urutan waktunya. Kemudian apalagi tadi yang diketahui dari video? Ingat? Silahkan. Urutannya jelas, iya betul. Jadi urutannya harus jelas. Kemudian yang kedua apa? Siapa? Ya. Ada tokohnya, ya betul sekali. Apalagi siapa lagi yang ingat? Ya. Alurnya jelas, betul. Apalagi? Ya silakan Hasna. Terdapat konflik. Apalagi? Selanjutnya ada struktur teks narasi. Ya, yang kedua struktur teks narasi. Ya. Apa saja tadi strukturnya, siapa yang masih ingat? Ya silakan Rio. Pengenalan tokoh. Iya. Pengenalan tokoh sama dengan apa anak-anak? Orientasi. Betul sekali. Yang kedua, siapa yang bisa? Ya silakan sayang. Komplikasi. Ya betul sekali. Komplikasi. Apa komplikasi anak-anak? Awal mula munculnya suatu konflik. Yang ketiga apa? Ya silakan sayang. Penyelesaian masalah, betul, atau resolusi. Jadi ada resolusinya dalam suatu masalah. Dan yang terakhir adalah siapa yang tadi masih ingat? Ya silakan. Pesan moral, pintar sekali. Jadi ada 4 ya strukturnya ya. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Mau bertanya? Ya silakan Nadia, mau bertanya? Silakan Nak. Bu, contoh teks narasi lainnya apa? Iya, bagus sekali pertanyaannya Nadia. Bu, contoh teks narasi lainnya apa Bu? Iya, yang pertama ada biografi ya Nana ya. Banyak sekali contohnya biografi. Misalnya, apa ada yang tahu? Muhammad Hatta, betul sekali. Apalagi? Raden Ajeng Kartini, betul. Apalagi sayang? Ki Hajar Dewantara, iya betul. Ada lagi contoh yang lain, misalnya contoh berupa novel. Contohnya novel, siapa yang tahu coba? Laskar Pelangi, betul sekali. Apalagi sayang? Iya, Sang Pemimpin, ya, betul sekali. Anak-anak,
Di video tadi, Ibu sudah memberikan contoh cerita, yaitu kura-kura yang sombong. Sudah disimak ya tadi ya? Iya. Dari cerita itu, apa permasalahannya? Ya, silakan Akila. Iya, kura-kura ingin terbang seperti burung. Kemudian, mengapa masalah itu terjadi? Apa anak-anak? Ya, silakan. Iya, karena kura-kura ingin menyombongkan diri. Kemudian, bagaimana masalah itu diatasi? Ya, ya anak silakan. Iya, karena kura-kura ingin terbang, dia meminta bantuan 2 ekor burung. 2 ekor burung membantu kura-kura terbang dengan cara apa? Dengan cara menggigit kayu dan mengangkatnya terbang. Iya, tapi karena kura-kura itu sombong dan dia membuka mulutnya, akhirnya kura-kura jatuh dari langit. Oke anak, coba semuanya berdiri dulu biar lebih semangat. Ya, kita menari sambil bernyanyi ya. Ya, silakan diikuti. Yuk semuanya. Baik anak-anak, Ibu akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, jangan lupa ditulis nama anggotanya. Baik, silahkan. Silahkan, kelompok 1. Kelompok 2, silahkan. Kelompok 3, silahkan. Kelompok 4, silahkan. Ya. Silahkan didiskusikan dulu ya. Silahkan. Ya. Bagaimana? Bagaimana? Iya. Apakah ada kendala? Tidak. Bagaimana kelompok 3? Ada kesulitan? Tidak. Bagaimana kelompok 4? Ya, ini. Ya. Ya, diisi ya. Tokoh cerita ya. Silakan. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya. Bagus. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah ya. Waktunya untuk mempresentasikan ke depan kelas. Silakan kelompok 1 dipresentasikan. Ya, silakan. Agak maju ke depan sayang. Ya, silakan. Tulislah teks narasi sederhana berdasarkan video yang sudah ditonton. Ya, lanjut. Iya, lanjut, Akila. Iya. 4 kode yaitu pesan yang disampaikan dalam cerita ini adalah ketika kura membuka mulutnya, ia terjatuh. Ia merasa malu dan sadar akan kesombongannya. Iya, betul sekali ya. Bagaimana jawaban teman kalian? Ada yang menanggapi? Iya. Jadi tadi kelompok 1 membahas tentang apa saja struktur teks narasi. Yang pertama tadi apa anak-anak? Orientasi. Yang kedua, komplikasi, betul. Yang ketiga, resolusi, dan yang terakhir adalah kode. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya.
Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan kelompok yang terakhir silakan maju. Ya, silakan. Silakan. Agak maju ke depan, sayang. Ya, silakan. Agak keras ya. Apa keinginan kura-kura dalam cerita tersebut? Mengapa ia memiliki keinginan itu? Masalah apa yang terjadi dalam cerita? Bagaimana masalah itu muncul? Ya. Bagaimana akhir cerita? Bagus sekali dari kelompok terakhir. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan tes formatif. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan lupa ditulis namanya dan nomor absennya. Silakan. 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 Ya, silakan. Rio, kemudian Nadia dan Liha yang mengumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Sekarang kita waktunya kuis. Ya, silakan. Kita bermain kuis ya anak-anak ya. Waktunya kuis. Silakan diperhatikan. Petunjuknya adalah jawab pertanyaan dengan menekan tombol jawabannya. Jika warnanya kuning menyala, maka jawabannya benar. Jika warna merah menyala, maka jawabannya adalah salah. Ya. Are you ready? Siap ya? Oke. Silakan. Ria maju silakan. Tokoh sama dengan tempat apa pelaku? Silakan ditekan. Iya, pelaku. Jawabannya benar. Yeay. Kemudian yang kedua. Silakan maju. Ya, silakan sayang. Udah, sama dengan pesan orang apa judul? Silakan ditekan. Iya, betul. Yeay. Benar ya. Lanjut, silakan Rafa. Benar atau salah? Orientasi adalah pengenalan tokoh. Silakan ditekan. Benar apa salah? Yeay, benar ya benar. Lanjut yang terakhir. Silakan Rizky. Benar atau salah? Resolusi adalah munculnya masalah. Silakan ditekan dulu. Jawabannya ya. Iya, bagus sekali. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang, ya. Apalagi bahagia, iya. Mengapa kalian senang? Mengapa kalian senang? Mengapa? Karena ada gamenya. Iya, karena ada dongengnya, karena ada gamenya, karena ada kuisnya, karena ada apa lagi? Karena ada videonya, karena ada menari dan menyanyinya. Hari ini kita belajar apa ya tadi ya? Belajar teks narasi. Iya, ada strukturnya ada 4. Apa saja tadi? Pengenalan tokoh atau orientasi, kemudian komplikasi, yang ketiga adalah resolusi, dan yang terakhir adalah kode. Bagus sekali. Untuk PR-nya nanti anak-anak silakan membuat teks narasi di rumah ya, berdasarkan pengalaman pribadi. Selesai sudah kegiatan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Silakan Rio, dipimpin berdoa. Silakan agak maju ke depan. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr inna amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali Rio. Terima kasih. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak berkesan dengan pembelajaran kita hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.